Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fitri Widyastuti dengan NIM akhir 041 ingin membacakan laporan hasil penerapan Game Based Learning di PGRA Aulia. Yang pertama ada profil PGRA Aulia dengan alamat Duku Bulu Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Visi sekolah berstandar nasional yang modern berasaskan Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan berkompetensi dengan kemajuan zaman. Akreditasi B, jumlah siswa 110 dari kelompok PG, RAA, dan RAB. Program khusus, infak setiap hari Jumat, kegiatan sosial berbagi makanan dengan para pengguna jalan, dan bakti sosial santunan untuk yatim dan duafa di setiap tanggal 10 Muharram. Model pembelajaran Game Based Learning. Game Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses belajar dan membantu meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitian Papastergiou di tahun 2009, Kazikmolu dan kawan-kawan menunjukkan hasil bahwa GBL mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini disebabkan menurut Charles dan kawan-kawan dalam Astuti dan Handayani tahun 2018, lingkungan pembelajaran berbasis permainan dapat menginspirasi siswa dan memberikan para siswa kesempatan belajar yang besar untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara menyenangkan. Sintaks. Menurut MC Gonikal di tahun 2011, games mengandung 4 fitur utama dalam aspek pendidikan, antara lain tujuan atau hasil yang akan diperoleh oleh peserta dari aktivitasnya di dalam game. Aturan merupakan batasan-batasan mengenai bagaimana caranya pemain dapat mencapai tujuannya di dalam game. Feedback system menunjukkan kepada peserta seberapa dekat mereka dengan tujuan yang ingin diraih di dalam permainan. Voluntary participation. Setiap orang terlibat di dalam sebuah game atas dasar pemahaman bahwa mereka secara sukarela menerima adanya goals, rules, dan feedback system yang sudah ditetapkan. Sintaks permainan ular naga. Sintaks yang pertama, guru menyiapkan kardus bergambar kepala ular. Sintaks yang kedua, guru menjelaskan peraturan permainan. Sintaks ketiga, guru mendemonstrasikan permainan. Sintaks keempat, anak melakukan permainan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Fokus aspek perkembangan, yaitu motorik kasar. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Menurut Endang Rini Sukamti di tahun 2007, halaman 72, bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Tujuan kegiatan. Menurut Torrente, pembelajaran berbasis game adalah penggunaan game dengan tujuan serius, yaitu pendidikan, sebagai bantuan yang signifikan untuk proses pembelajaran. Dalam Pratiwi dan Musfiro tahun 2014. Penggunaan permainan dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, di antaranya dalam De Vries 2006, yang pertama, mendorong dan melibatkan semua siswa dalam pembelajaran. Melatih kemampuan siswa seperti keterampilan literasi dan numerasi. Sebagai sarana terapi untuk mengatasi kesulitan kognitif. Mainkan peran profesi sebelum dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Memberdayakan siswa sebagai produsen konten berbasis game atau multimedia. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, menyiapkan kepala ular dari kardus bekas yang telah diberi gambar. Meminta anak untuk berhitung 1-9 untuk dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok ada 1 anak menjadi kepala ular dan yang lain menjadi badan ular.
Kepala dan badan ular diminta untuk berbaris rapi. 2 guru pendamping menjadi terowongan untuk si ular naga berputar. Mula-mula badan ular paling belakang berjalan berputar dari belakang sampai kembali ke tempat semula, lalu menepuk bahu teman di depannya, dan kembali berjalan berputar sampai giliran badan ular paling depan. Jika sudah berjalan memutar, semua badan ular saling memegang bahu teman dan memasuki terowongan. Kepala dan badan ular tidak boleh terputus saat berjalan melewati terowongan. Hasil kegiatan dan dokumentasi. Anak-anak akan belajar bekerja sama, bergiliran, berbagi peralatan, dan saling mengoreksi selama bermain. Pelatih harus berperan penting sebagai pembimbing dan selalu memberikan nasihat yang tepat pada waktu yang tepat. Karena penggunaan permainan dalam proses pembelajaran bukan berarti anak dibiarkan bermain tanpa bimbingan dan pengawasan. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang sudah berlangsung. Kesimpulan, pembelajaran dengan model game-based learning memiliki kemampuan untuk menggeser model pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Berdasarkan teori belajar konstruktivis, ditegaskan bahwa belajar lebih bermakna ketika siswa terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran ini membantu siswa membangun pembelajaran yang bermakna dan mempercepat pertumbuhan mereka dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Model pembelajaran game-based learning cocok diterapkan di TK.